Halo sahabat pedulmu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini aku bikin general reading untuk bulan September 2021. Apa yang akan terjadi padamu? Ini aku baca secara general dulu, kemudian aku baca secara karir dan juga love life-nya ya. Ini untuk PL 1, PL 2, dan juga PL 3. Apa yang akan terjadi padamu untuk bulan September 2021. Jika kamu masih memerlukan waktu untuk memilih, silahkan di pause videonya. Jika kamu sudah memilih, seperti biasa, lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke file 1 dulu. Lalu untuk kamu yang memilih pembacaan nomor 1 tentang apa yang akan terjadi padamu di bulan September 2021. Apa yang akan terjadi padamu di bulan September 2021? Nah, ini berbicara tentang kerja sama tim ya, atau sama soulmate, atau orang-orang yang akan kamu ajak bersama dalam jangka waktu dekat. Sepertinya di sini ada ketidakseimbangan, bukan ketidakseimbangan ya, kayak ada yang energi stuck, baik ini tentang pasangan, baik bisa partnership juga. Ini tentunya perlu disesuaikan ya sama kalian. Ada energi yang stuck di sini tentang kerja sama tim. Kalian perlu lebih memperhatikan tim kalian atau teman-teman kalian yang kalian ajak sama-sama. Apakah masih bisa bertumbuh bersama atau kalian perlu mencari lingkungan baru untuk perkembangan kalian tentunya, baik itu dalam karir ataupun juga dalam love life gitu. Kalau hubungan love life di sini aku rasa sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya, cuma ada yang stuck gitu. Terus kamu tuh juga kalau masalah karir ya, mohon maaf sebelumnya di sini aku tidak mendoakan yang buruk-buruk. Cuma kalau karir kan tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi kalian. Kalau misalnya yang lagi cari kerja atau yang merintis kerja, ini terusin aja usahanya karena memang belum terlihat adanya hasil. Ya kita semua pasti mengharapkan hasil ya yang terbaik untuk kita semua. Cuma di sini masih perlu banyak usaha untuk di bidang karir juga. Ini secara bisnis juga. Kalau misalnya kerja sama orang pun juga, jadi lebih meningkatkan kualitas diri, meningkatkan pelayanan ya di dalam diri kita kepada kepada lingkungan sosial kita juga gitu. Sama sih kayak tentang teman, jadi dimana kamu bertumbuh, perhatikan teman-teman yang bersama kamu untuk bertumbuh gitu. Perlu teman-teman yang saling membantu satu sama lain, jangan sampai yang bikin kamu stuck gitu. Ininya tetapin belajar sih. Apa yang akan terjadi padamu di bulan September 2021? Tadi udah kebaca tentang pertemanan kamu dan juga tentang keuangan. Jadi lebih banyak merintis, lebih banyak menanam dulu ya. The Empress-nya jatuhnya mereng. Jadi aku anggap kayak gini aja deh ya. Jadi sebenarnya kunci untuk kesuksesan kamu di bulan September ini, entah apa yang kamu sedang rintis sekarang atau apa yang kamu sedang usahakan sekarang di bidang karir ataupun juga pasangan, kuncinya itu adalah bagaimana cara kamu tuh menghandle teman-teman kamu atau memilih lingkungan pertemanan kamu kayak gitu. Dan juga pelayanan ya, tentang pelayanan kamu nanti kamu nggak perlu pusingin untuk rezeki yang kamu gimana, dan juga kebahagiaan dan segala macam tuh gimana, tapi nanti kayak bakal datang aja secara langsung gitu. Kerja keras kamu pada akhirnya bakal dihargai mungkin di pertengahan September atau September yang bulan-bulan akhir gitu. Ini aku nggak bicara tentang gajian ya, mungkin juga bisa mendapatkan bonus, tapi kuncinya adalah di sini kamu perlu menanam dulu bibit kebaikan, yaitu misalnya murah senyum kayak gitu. Gimana sih caranya kita itu biar lebih menjiwai ya di pekerjaan kita kayak gitu. Jadi mau kamu dalam bisnis, mau kamu pekerjaan, misalnya kamu kalau ibu rumah tangga pun kamu bisa untuk lebih misalnya memperhatikan makanan kayak gitu. Lebih di awal-awal September nih kamu perlu untuk memperhatikan itu teman-teman kamu, di mana lingkungan kamu, kemudian apa yang bisa kamu beri, dan kamu beri aja dulu. Jangan mengharapkan suatu hal yang lebih gimana-gimana, karena nanti juga
kebaikan kamu ini akan tercium gitu ya. Bahkan di sini akan mendapatkan bonus di akhir, baik itu dari segi kehormatan, disegani, ataupun juga dari segi keuangan kayak gitu. Oke, September 2021 apa yang akan terjadi padamu di September 2021? Satu kata dulu ya. Oh, The Star yang kebalik. Nah, di sini tampaknya apa ya, lumayan dinamis ya, meskipun aku sedang membacakan 1 bulan aja untuk kalian, tapi seperti ada berkah, kemudian ada berkah yang juga apa namanya hilang gitu, cepat dapat cepat hilang. Makanya dari itu di sini di awal-awal itu kamu memang fokus kamu jangan ke hasil dulu, tapi fokus kamu itu ke kerjaan dan juga ke apa namanya melayani kayak gitu. Karena di akhirnya sepertinya ada suatu hal yang terlepas atau terjatuh. Jadi ini kamu sebenarnya ada peluang untuk dapat bonus, untuk dapat uang lebih, untuk mendapatkan kehormatan, tetapi sepertinya ada hal ya yang membuat kamu tuh apa ya, bonus ataupun kehormatan itu kayak lepas gitu loh dari kamu. Aku nggak bilang kamu dicurangin sama teman-teman kamu, cuma di situ kayak yang apa ya, ada sesuatu usaha yang perlu ditanamin dulu sebelum kamu bisa menerima uang ini ataupun bonus ini ataupun kehormatan ini gitu. Jangan terlalu berharap lebih ya untuk suatu hal yang belum pasti gitu. Berharap boleh, tapi sesuai porsinya aja gitu, dan tetap berusaha. Sebenarnya di sini banyak yang sedang merintis sesuatu ataupun sedang mengusahakan sesuatu. Nah, baik ini biasanya sih kalau kayak gini bisa dari karir ya, kebanyakan karir, dan juga tentang sosialnya dia. Aku nggak ngeliat tentang love life sih. Kemudian apa yang terjadi padamu di bulan September 2021? Terus satu kartu terakhirnya, The Death yang kebalik. Oke, The Death yang kebalik di sini memang menandakan adanya ya jujur aja sih sesuatu hal yang kurang menyenangkan, apalagi kartunya kebalik. Jadi kayak ada di sini tuh kamu ada berkah, tapi nanti hati-hati berkahnya itu bisa hilang. Nah, untuk seorang mendapatkan suatu berkah yang besar, kadang-kadang orang itu gini apa namanya, terlena saat mendapatkan berkah itu gitu. Jadi perhatikan juga ya, jangan sampai kamu terlena dalam suatu berkah yang misalnya nanti kalau mendadak kamu dapetin berkahnya itu di bulan September. Nah, mau berbicara tentang berkah ini tentunya bisa uang ya, ataupun kehormatan, ataupun ya lebih ke disegani sih ini, dan lebih ke keuangan, lebih ke sana. Terus jangan entah itu sesumbar, entah gimana, kayak terlalu percaya diri, terlalu berharap lebih, ataupun jika ada yang ingin memulai usaha, aku saranin sih jangan memulai di apa ya, kayak pertengahan September, karena sepertinya ada penipuan, ada suatu hal yang sebenarnya nggak oke tapi kelihatannya oke di depan gitu. Jadi pada akhirnya itu malah bisa merugikan diri sendiri. Oke, jadi gini sih sebenarnya, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, itu pastinya ya. Dan di bulan September ini kamu tuh kayak akan diuji dari segi, baik itu dari segi keuangan, dari segi kehormatan, dan dari segi kepercayaan kamu terhadap semesta, kepercayaan kamu terhadap Tuhan, dan juga diri kamu sendiri. Kamu seperti akan diangkat, dikasih bonus, dikasih nafas lega, tapi nanti tuh bisa jatuh. Ini ada resiko sih. Aku nggak bilang semuanya bakal jatuh, tentunya aku nggak akan mengharapkan itu ya. Kalau terbaca, aku rasa pasti masih bisa diubah ataupun dicegah gitu, ataupun juga diminimalisir. Jadi jangan takut. Nah, di sini memang kelihatan ada bonus seperti itu, tapi nanti bakal ada peluang untuk jatuhnya. Tapi kuncinya di sini adalah kalau di awal kamu sudah merintis sesuatu dengan baik gitu ya, tidak terlalu sombong, tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang gimana-gimana gitu, nanti juga startnya ini semoga gak kebalik ya. Jadi kayak yang kamu tetap mendapatkan berkah kamu pantas untuk mendapatkan berkah kamu, dan berkah yang kamu pegang itu langgeng gitu. Jadi bisa dibilang sih itu kayak tadi tuh kayak kartunya tuh dapat terus cepat hilang, bukan cepat dapat sih, ini dapatnya udah berusaha keras, dapat
kemudian cepat hilang. Nah, begitu juga dalam hubungan ya. Kalau ada orang yang dalam hubungan kamu, ada orang baru yang datang, perhatikan dulu apakah itu benar-benar akan menjadi pasangan kamu, dan jangan sampai kayak terlalu tergesa-gesa, karena kayak gitu sih, ada yang cepat kamu dapat, nanti bakal cepat hilang dan malah hasilnya buruk, makin buruk lagi ke kamu gitu. Jadi waspada sama memulai, jika ada yang dari kamu memulai hal-hal yang baru, itu lebih diperhatikan lebih diperdalam lagi. Dan jika kamu sedang merintis sesuatu, jika kamu sedang merintis karir ataupun juga fokus dalam rumah tangga kamu fokuskan dalam pelayanan kamu, fokuskan dalam intinya sosial kamu, apa yang bisa kamu beri. Jangan terlena pada pujian, kehormatan, dan juga bonus-bonus yang akan kamu dapat. Tetap menyimpan, tetap rendah hati gitu ya. Ya biar di sini tuh meminimalisir entah ini penipuan, entah ini tentang fitnah juga ada. Jadi di akhir September mungkin ada sesuatu yang agak goyang. Tapi semoga semoga bisa terantisipasi di tengah ini, The Empress ini. Oke, sekarang aku akan baca dari love life kamu ya. Bentar tuh. Aku ambil kartunya dulu. Love life kamu di bulan September 2021. Tentang love life. The Tower. Aduh, untuk yang udah punya pasangan nih, lebih diperhatikan pasangannya, hubungan sama pasangannya gimana. Soalnya ada Tower, mungkin ada ujian yang lumayan besar, apalagi Towernya yang kebalik ya. Ada juga perpisahan ya dengan orang. Nah, perpisahan ini terjadi ketika kalian itu satu sama lain sebenarnya udah nggak berkembang. Ini ada hubungan yang stuck sih ya di awal. Jadi kalau misalnya mau diminimalisir atau dihindari, ini bisa dengan cara kamu dan dia sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Hal apa yang bisa kamu pelajari, hal apa yang bisa kamu kembangkan, tentunya perlu disesuaikan lagi dengan pasangan kalian. Ini perlu dipikirkan lebih jauh lagi ya. Aku nggak akan bacain di sini secara detail karena tentunya kisah kalian itu bakal beda-beda, nggak bisa digeneralisasi. Yang aku bisa baca secara general, arus energi kalian tuh seperti apa, kemana, kayak gitu. Takutnya aku salah ngasih saran ya. Oke, ada yang berakhir, ada yang datang lagi, ada yang berakhir, ada yang datang lagi. Nah, ini deh di pertengahan September itu ya, kayak tanggal 10-an gitu tuh, mulai ada celah gitu, mulai ada ngelihat hal-hal yang baru yang akan datang. Nah, hal yang baru nih mungkin orang yang baru, cinta yang baru, ataupun juga kalau misalnya ada pasangan dan hubungannya itu, maaf ya ada suara motor, kalau pasangan dan hubungannya itu belum putus kayak gitu, masih stuck aja, berarti nanti ada perputaran energi baru yang akan datang, yang akan mengangkat keharmonisan dalam hubungan kalian kayak gitu. Bagi yang jomblo di sini mungkin ada yang mengagumi kamu, atau orang yang kamu kagumi itu akhirnya melihat ke kamu itu mengintip gitu. Nah, cuman di sini sih perlu diperhatikan aja yang di awal-awal nih, apakah ada masalah, apakah ada stuck gitu ya, apa yang masih bisa perlu dikembangin gitu. Mungkin kamu nanti karena kamu udah tahu ada yang bisa perlu dikembangin, terus kamu berusaha untuk mengembangkannya, abis itu hubungan kamu sama dia akhirnya bersemi kembali kayak gitu ya, yang dimana kesenangan hati atau kebahagiaan dan kepuasan di dalam diri kamu tentang love life kamu juga akan mempengaruhi kehidupan sosial kamu dan juga kehidupan secara rezeki dari keuangan kamu gitu. Oke, satu lagi tentang love life-nya. Nah, apakah ini tentang love life kamu? Oke, akan menjadi makin kuat ya, tentu. Dan ini perlu diperhatikan tentang kestabilan. Jangan mentang-mentang nanti tiba-tiba udah ada keharmonisan, atau nanti udah ada tanda-tanda gebetan kamu tuh melirik kamu gitu ya, atau ada orang yang melirik kamu langsung kesemsem, langsung goyah gitu ya. Tapi di sini sarannya adalah tetap berusaha stabil dan tetap berusaha untuk menjaring atau menarik perhatian. Misalnya kalau dalam
ada yang single gitu untuk tetap berusaha untuk menarik perhatian. Terus kalau misalnya kalian udah bersama, tetap berusaha untuk mengukuhkan ikatan kalian bersama kayak gitu, jangan terlena. Oke, itu tentang love life-nya. Aku akan baca tentang karir kamu, karir dan keuangan kamu ya di September 2021. Oke, kartunya ke samping. Akan terjadi perubahan. Nah, perubahan ini bisa dilihat di mana? Tentunya kalau kamu sama teman kamu atau sama grup kelompok kamu yang kamu ajak kerjasama ataupun sama perusahaan kamu itu membuat kamu agak sulit berkembang, mungkin akan ada perputaran atau perpindahan ya dari lokasi itu atau dari tempat itu. Kedua, jika kamu posisinya adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, kamu di sini mulai bisa ada peluang-peluang baru, kamu bisa dapetin pekerjaan itu gitu. Cuma mungkin pekerjaan yang kamu dapat itu kurang sesuai sama apa yang kamu ekspektasikan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kamu udah mau berusaha, nanti kedepannya lagi, mungkin bukan bulan September atau kapan gitu ya, bakal ada tawaran-tawaran yang baru lagi, yang ada peluang-peluang yang baru lagi yang akan datang ke kamu kayak gitu. Jadi ya terserah kamu sih mau ngambil peluang yang sekarang atau enggak gitu. Kalau yang posisinya lagi bekerja bersama orang atau perusahaan, ya tadi aku bilang kalau yang bisnis juga mungkin ada ini di sini ada peluang sih, lebih ke arah kamu menguatkan hal yang kamu udah garap ya, menguatkan dari segi pelayanan juga, dari segi kualitas, dari segi kemampuan diri kamu juga gitu. Oke, dari segi keuangan dan karir, apa yang akan terjadi di keuangan dan karir untuk kamu yang memilih pembacaan pertama? Keuangan dan karir di bulan September untuk kamu yang memilih pembacaan pertama. Kartunya banyak banget jatuhnya. Di bulan September untuk kamu yang memilih pembacaan yang pertama. Oke, keuangan dan karir. Nah, pada akhirnya perpindahan, misalnya ada perpindahan, ada tower atau ada stuck nanti ya. Pada akhirnya kamu akan menemukan keluarga kamu atau tempat yang memang pas, atau orang-orang yang memang pas untuk kamu ajak bekerja sama, sehingga hati kamu tuh merasa lega. Kamu bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi juga kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Di sisi lain, kalau misalnya kamu orang yang lagi cari kerja ya, di sini kan aku bilang tadi ada peluang-peluang. Nah, nanti peluang-peluang itu juga ya tentunya naik turun ya, dan akan sedikit demi sedikit akan membawakan padamu kebahagiaan gitu. Dan keluarga kamu juga, jika ada orang-orang yang agak ditentang karirnya atau diomongin gitu, tapi di sini aku lihat sih keluarga kamu bakal nerima hal yang kamu kerjakan, hal yang kamu sukai gitu, hal yang kamu prioritaskan. Jadi ada pengertian di dalam keluarga, dan akhirnya kamu tuh mendapatkan kelegaan di dalam diri kamu gitu. Oke, karir dan juga keuangan satu lagi untuk kamu yang memilih pembacaan pertama di bulan September 2021. Karir dan keuangan untukmu. Oke, itu aja. Nah, di sini ya, jadi sih ya secara semua karir, keuangan, love life dan juga general, kamu sebenarnya di awal-awal September ini ada peluang-peluang yang bagus kayak gitu. Cuma kamu jangan sampai terlena, karena sebenarnya waktu di awal September ini adalah waktu yang terbaik untuk kamu memperhatikan kualitas diri kamu kayak gitu. Karena di akhir, memang sih kelihatannya di pertengahan September ini bakal naik ya, atau pertengahan menuju akhir ini akan naik, tapi di akhir September itu kayak ada sesuatu yang perlu kamu evaluasi lagi, perlu kamu perhatikan lagi. Jangan sampai hubungan, baik ini hubungan love life ya, kamu sama dia jadi entah itu jadi mengarah ke toksik atau terjebak kayak gitu. Jangan juga sampai saat kamu udah ngambil suatu kesempatan, udah ngambil karir yang kamu mau pilih, udah membangun bisnis di awal-awal misalnya, itu jadi runtuh lagi karena kamu tuh merasa salah ngambil keputusan kayak gitu.
Jadi makanya di awal-awal tuh meskipun kelihatannya ada peluang yang bagus, kamu perhatikan dulu dan teguhkan keyakinan kamu, teguhkan hati kamu dalam memilih sesuatu langkah ya, baik dalam ini karir ataupun love life juga, atau secara general, biar kamu nanti tidak menyesal di akhirnya gitu. Ya mungkin aku akan agak spesifikin sedikit karena sebenarnya semuanya ini mengarah ke seperti gunung. Di awal tuh kamu naik, abis itu nanti kamu bakal turun. Nah, aku akan coba untuk baca sebenarnya turunnya kamu ini kenapa dan bagaimana ya di September 2021 bagian akhir atau pertengahan menuju akhir. Ada sesuatu yang terjadi yang tampaknya nggak begitu oke. Oke, ini diuji dari segi ketahanan mental ya. Ketahanan mental kamu, kedewasaan kamu, hal-hal apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya dalam kehidupan kayak gitu, kayak di up lagi mungkin nih ujian juga, gift-nya kebalik. Jadi gini sih, sebenarnya nanti di akhir September 2021 ini aku nggak mengharapkan sesuatu yang buruk di kalian. Cuma ini tergantung dari bagaimana kalian menyikapi suatu keadaan yang nanti datang. Keadaan itu yang datang kira-kira kayak kalau di bisnis itu kamu merasa salah mengambil keputusan ataupun stuck. Kalau di love life di sini kamu masih perlu untuk stabilin hubungan kamu sama dia, ataupun juga lebih ke usaha kamu menggait ya orang gitu. Kita kalau yang single dan udah ada gebetan gitu, tapi yang nggak fokus ke love life, jadi tentunya nggak usah terlalu memikirkan itu. Yang nggak fokus, yang lagi nggak cari cinta gitu ya, siapa tahu ada. Fokus aja ke perkembangan diri kamu kayak gitu. Nah, perkembangan diri ini mengarah ke sifat kedewasaan kamu yang di divine feminim, yaitu tentang perasaan-perasaan kamu, bagaimana cara kamu menghandle perasaan kamu kayak gitu, dan juga bagaimana cara kamu, ini kan di depan kayaknya bakal ada harapan yang muncul, ada suatu hal yang bagus yang memang oke kelihatannya, tapi di belakang itu kemungkinan ada ujian kayak gitu. Jadi ujiannya ini nggak akan terasa berat tentunya jika kalian sudah bisa menghandle perasaan kalian kayak gitu. Kemudian ada gift yang kebalik. Nah, jadi seharusnya mungkin ada sesuatu yang kalian dapat di sini lebih, mungkin ada apa gitu ya dari segi love life. Mungkin kalau love life itu kan berarti tentang keharmonisan bersama pasangan. Kalau dari segi keuangan juga, dari segi penghargaan juga ya, yang mungkin kamu sebenarnya bisa dapat lebih tapi nggak kamu dapetin gitu. Nah, ini jangan terlalu dipusingin gitu ya untuk bonus-bonus yang kamu nggak dapetin gitu nanti, atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Balik lagi sih, gimana cara kamu menghandle diri kamu sendiri, menghandle harapan-harapan kamu, perasaan-perasaan kamu kayak gitu. Dan sebenarnya gift ini ada sesuatu yang sebenarnya nggak terduga ya, yang bisa terjadi kemungkinan nih, seperti keajaiban itu yang terjadi di kamu di akhir September ini. Nah, cuma yang namanya keajaiban kita kan gak akan seru kalau misalnya terbaca ya. Itu gak keajaiban lagi namanya kalau kebaca. Jadi entah ini kamu akan dapat atau enggak sesuatu yang terduga, tapi ada suatu peluang yang bisa kamu dapatkan yang bahkan lebih bagus lagi jika kamu memfokuskan diri kamu ke pelayanan, ke perkembangan diri, ke kedewasaan kamu, ke kedewasaan kamu kayak gitu, dan ya kestabilan emosi kamu. Jadi kamu cuma perlu fokusin di sana sih saranku, dan itu akan membawa naik dari segi karir pun atau rezeki, dan juga dari segi love life gitu. Walaupun mungkin ada tower moment, ada sesuatu yang berhenti ataupun berakhir, tapi kalau kamu menghandle diri kamu dengan baik ya, tidak jatuh ke dalam frustasi ataupun menyalahkan orang lain, kecurigaan dengan orang lain, atau terburu-buru mengambil keputusan, aku yakin sih kamu bakal dapetin The Empress ini, atau bisa bilang dapetin hal yang positif dari segi kehormatan dan juga rezeki kayak gitu. Dan semoga nggak kayak uang panas gitu yang tiba-tiba dapat nanti tiba-tiba hilang. Semoga nggak sampai kayak gitu. Makanya perlu diperhatikan saat mengambil keputusan dengan menggunakan keuangan, apalagi jika itu tanggalannya kayak yang di tengah September sampai
akhir bulan gitu, perlu diperhatikan ya. Oke, itu aja untuk pembacaan untuk kamu yang memilih pembacaan pertama. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan kedua, apa yang akan terjadi padamu di bulan September 2021? Sekarang aku baca dulu secara general ya. Apa yang akan terjadi padamu di bulan September 2021? Kartu pertama ada Five of Swords. Nah, ada kebimbangan, ada keperluan untuk memutuskan sesuatu ataupun juga tanda untuk lebih berpikir lagi atau menunggu. Eight of Wands, ada pertumbuhan yang terhambat, dan ada saran untuk jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, jangan terlalu berambisi, dan juga perhatikan kata-kata kamu. Nah, ini kalau dari dua ini sih lebih ke arah keputusan ya, ataupun juga bermedia sosial juga bisa. Elemennya dominan angin dan api. Nah, kata-kata kamu akan diperhatikan, baik itu kamu membuat postingan di media sosial, baik kamu bersosialisasi dengan orang-orang, dan juga ada keputusan-keputusan penting ya yang perlu kamu pertimbangkan, yang perlu kamu buat. Tapi intinya jangan tergesa-gesa sih, karena keputusan ini akan dari segi keuangan kamu ini akan dipengaruhi gitu. Jadi ada baik itu kesempatan-kesempatan, baik itu ada peluang-peluang yang perlu kamu lihat ataupun yang bisa kamu fokuskan ya. Perlu kamu ubah kayak gitu. Ada suatu perubahan, tapi jangan tergesa-gesa. Mungkin kamu bakal ngelihat ada beberapa jalan, ada beberapa peluang, ada beberapa pilihan kayak gitu. Tapi dalam memutuskannya ini jangan sampai kamu masih bimbang terus kamu udah mengambil keputusan. Itu bisa kayak ini jadinya lebih kayak kebakar gitu, bagaikan api yang gede ditiup angin yang besar, itu bukan mati jadinya tapi merembet apinya, jadi kayak kebakaran kemana-mana gitu. Jadi ini lebih ke ada keputusan-keputusan penting yang perlu kamu pertimbangkan dulu, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, dimana jika keputusan yang kamu ambil itu tepat, itu akan mempengaruhi kestabilan diri kamu dari segi finansial dan juga dari segi kesehatan. Ini juga ada koneksi dari ibu bumi. Mungkin orang-orang yang mendapatkan vision perlu dilihat dulu atau ditinjau ulang visionnya, apakah ini dari segi perasaan ataupun dari segi memang vision gitu. Oke, aku akan ambil lagi kartunya. Apa yang akan terjadi pada kamu di bulan September 2021 untuk kamu yang memilih pembacaan nomor 2. Papel kedua. Kartuku kelipat. Allah. Kita lihat padamu di bulan September 2021. King of Cup kebalik. Queen of Pentacles naik, King of Cup-nya kebalik. Fokus kamu kemana nih? Ke keuangan atau ke love life? Oke, satu lagi dong sebelum aku bacain, soalnya agak bertentangan ya. Oke, di awal yang ini aku udah nggak usah bacain lagi, aku akan bacain dari sini. Queen of Pentacles yang gak kebalik dan King of Cup-nya yang kebalik. Oke, jika kamu itu divine feminine, fokus kamu yang sebaiknya kamu arahkan ya untuk bulan September ini adalah kestabilan diri kamu, kestabilan emosi kamu, dan juga lebih ke karir ataupun karya kamu. Kalau misalnya rumah tangga juga lebih ke arah yang gimana kamu bisa mengembangkan diri kamu sendiri. Karena sebenarnya di sini ada peluang yang bagus untuk kamu bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih stabil lagi. Antara divine feminine dan divine masculine, antara bulan dan juga matahari di dalam diri kamu kayak gitu. Jadi ada energi perasaan, ada energi logika yang bisa kamu seimbangkan. Inilah waktu yang bagus untuk kamu meninjau kembali diri kamu, gimana cara kamu menyeimbangkan diri kamu sendiri. Kayak gitu untuk yang divine feminim. Bahkan kamu untuk yang dominan divine-nya feminim, itu kamu bisa menumbuhkan orang-orang lain atau membuat orang-orang lain ini jadi ikut stabil juga gitu. Nah, bagi kamu yang divine-nya maskulin mungkin bakal agak baper atau agak dan dia juga perlu jaga kesehatan di sini karena King of Cup yang kebalik ini menceritakan adanya
perasaan-perasaan yang kurang stabil, adanya perasaan yang terikat, merasa menjadi korban, tapi kayak apa ya, merasa tidak diterima juga gitu. Sebenarnya di sini bisa dikatakan ada cinta yang pupus, tapi aku energi itu kurang kuat. Energinya itu lebih ke arah yang ada perasaan-perasaan baper yang akan terlalu naik ya, akan terlalu terganggu. Mungkin kalau kamu yang mimpinya tsunami, mimpinya angin yang kencang, itu bisa lebih mengarah ke sini, ke perasaan-perasaan kamu yang sedang naik turun gitu ya, melonjak-lonjak. Jadi hati-hati ya, makanya aku bilang tadi di media sosial mungkin ada yang menyampaikan visionnya gitu, yang terbiasa menyampaikan vision. Di sini perlu berhati-hati karena bisa ada bias ya, yang mungkin untuk kalian yang biasa untuk menyampaikan vision, bias tentang perasaan gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah stabil, udah seimbang, ya gak apa-apa gitu. Nah, dalam hubungan kalian di sini mungkin si divine feminin perlu lebih memperhatikan lagi divine maskulin. Nah, sebenarnya ini bisa kebolak-balik sih, pembacaannya bisa divine maskulin yang sebenarnya perlu memperhatikan divine feminin. Jadi perlu dilihat dulu ya, dan disesuaikan dengan keadaan kalian kayak gitu. Jangan plek-plek diambil-ambil aja gitu. Apalagi ini general reading, jadi kan aku nggak bisa tahu sebenarnya kisah kalian yang aslinya tuh kayak gimana. Kalau misalnya personal reading kan aku bisa nanya keadaan kalian ini seperti apa, gimana dan menyesuaikan ya sesuai dengan keadaan kalian pembacaannya. Nah, jadi di sini kalian sendiri yang punya tugas untuk menyesuaikan pembacaan dengan keadaan kalian kayak gitu. Terus di sini tentang masalah love life, aku rasa di sini bakal kelihatan entah ada karmik. Aku nggak melihat karmik sih, lebih ke ujian, lebih ke arah ujian. Mungkin kalau yang wanita karir, peluang untuk dapat cintanya agak kurang gitu ya, atau yang masih single gitu, belum menemukan pasangan dan lagi cari-cari, aku rasa sih belum ada. Terus kalau untuk kalian yang divine-nya maskulin, mungkin kalian akan terpesona pada seorang perempuan gitu. Kemudian kalau misalnya kalian udah berpasangan, ya kayak yang tadi aku bilang sih, ada Queen of Pentacles yang sebenarnya lebih kuat daripada King of Cup-nya yang kebalik. Jadi ada divine feminine yang perlu bisa mengayomi. Mungkin juga pasangan divine maskulinnya ini bisa belajar sesuatu hal pada divine feminine ini. Jadi gimana caranya energi kedua belah pihak ini diseimbangkan, karena itu justice-nya kebalik. Ada keseimbangan yang terganggu di sini dalam hubungan kalian. Mungkin kalau dalam rumah tangga ada yang bermasalah tentang keuangan, mungkin keseimbangan kalian terganggu karena keharmonisan kalian terganggu karena keuangan itu. Tapi di sisi lain mungkin kalau ada yang terlalu sibuk, terlalu tidak perhatian sama pasangan, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya ada yang terlalu cemburuan, terlalu baper, itu juga bisa menggoyahkan ya keseimbangan kalian. Tapi kuncinya di sini adalah tentang keseimbangan. Nah, jika ada yang bermasalah tentang masalah hukum, mungkin agak panjang urusannya dan agak sulit untuk mencapai suatu keputusan yang oke atau menguntungkan kalian. Ya gitu, jujur aja sih. Soalnya aku merasa bahwa sebenarnya di sini pembacaannya secara energi lebih besar ke arah yang ada suatu karma yang sebenarnya kalian tanam sendiri dan nanti itu akan kelihatan gitu ya. Tapi kuncinya untuk melalui itu semua adalah bagaimana cara kalian bersabar menghadapinya, tetap terkoneksi sama semesta, dan jangan cepat-cepat mengambil keputusan apapun itu kayak gitu. Jangan sampai bimbang mengambil keputusannya gitu. Kalau udah yakin banget itu baru kamu ambil keputusan. Oke, sekarang coba aku fokusin ke karir kamu dulu ya. Ke love life dulu deh. Love life ya. Love life kamu untuk yang memilih pembacaan kedua di September 2021. Ya, divine feminine naik. Maksudnya itu jika kamu divine-nya feminine, kau kalau single ya, bakal dilihat sama orang-orang. Mungkin juga bukan single doang sih, kalau yang udah punya pasangan juga mungkin bakal ada orang yang gini yang datang ke kamu
karena kekaguman mereka pada kamu, daya tarik kamu tuh bakal kelihatan ya di sini. Kayak emang divine femininnya lagi oke banget. Abis itu kalau misalnya kamu divine maskulin, mungkin kamu akan tertarik pada seseorang karena bakatnya dia, kecantikan, cara dia bersosialisasi atau berbicara gitu. Eight of Cup dalam berhubungan ya, tentunya kalau sampai ke permasalahan atau ke kondisi yang ada bapernya, terlalu baper gitu ya, kalian perlu ambil waktu untuk jaga jarak sebentar gitu ya, untuk merenung masing-masing, karena ada kesendirian di sini. Dan juga mungkin divine maskulin atau salah satu pasangan kalian bakal ada yang lebih sibuk, jadi kayak perlu kesabaran dan toleransi untuk tetap menjalin hubungan bersama. Oke, untuk love life ya, kalian yang memilih pembacaan kedua di bulan September tahun 2021. Love life kalian bulan September tahun 2021. The Empress yang kebalik. Nah, The Empress yang kebalik, tapi Queen of Pentacles yang gak kebalik, dan Back of Wands. Ini lagi-lagi berbicara tentang divine feminine. Nah, ketidakseimbangan. Kadang ya, ini aku berbicara tentang realita aja sih ya, yang biasa dialami oleh orang-orang yang berpasangan. Nah, jika divine feminine ini terlalu naik, dia terlalu fokus mengejar karirnya dia, misalnya kayak gitu ya, terus tidak mendapatkan dukungan, atau malah yang divine maskulin ini merasa bahwa dirinya tersaingi mungkin, atau merasa gak enak ya sama divine feminim. Ini ada kecemburuan untuk divine feminim juga. Ini malah akan mengakibatkan kesenjangan dalam hubungan kalian, atau paling parah sih perceraian ya, putus gitu. Tapi mungkin ada kesenjangan aja sih, tapi bisa diseimbangin dengan ini, menyeimbangkan hubungan kalian bersama. Gimana ya, kalau misalnya divine femininnya naik, divine maskulinnya juga harus berusaha banyak belajar lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian yang divine feminim itu masih single dan agak pengen untuk dapat jodoh gitu misalnya, di sini sih aku saranin lebih fokus ke diri kalian sendiri untuk berkarya gitu ya. Soalnya nanti dia bakal datang sendiri, dan ini bukan waktu untuk kalian itu fokusnya ke love life gitu. Nah, kalau untuk divine maskulin lebih banyak untuk memperbaiki diri sendiri sih, untuk belajar dan juga untuk memantaskan diri ya, bahasanya memantaskan, maaf ya, untuk belajar lebih oke lagi lah gitu ya, untuk diakui sama divine feminim, atau kalau ada orang yang kalian sukai. Tapi sejauh ini jika kalian masih hanya mengharapkan ya kedatangan seseorang dan belum melakukan apa-apa gitu, aku rasa sih divine feminim ini gak ngelihat ke kalian gitu, untuk yang divine maskulin ya. Jadi aku lebih ngeliat sih gak ada persatuan dari love life, kecuali kalau satu sama lain ini, apalagi yang divine maskulin, lebih berusaha lagi untuk entah itu dihargai, entah itu memantaskan diri untuk berjalan beriringan dengan divine feminim. Kalau kamu divine maskulin yang gak ada gebetan, jadi kamu perlu untuk lebih fokus aja sih ke diri kamu sendiri dulu. Mungkin kalau misalnya kamu lihat ke sekitar kamu atau ada kagum sama orang, dia lagi fokus ke dirinya dia sendiri sih gitu. Oke, sekarang aku akan ngebaca dari segi karir kalian. Karir, maaf ya kalau love life itu agak lama, soalnya perlu disesuaikan gitu loh sama keadaan kalian. Kan single sama berpasangan itu beda lagi jalan ceritanya gitu. Nah, The Magician-nya kebalik. Ada apa nih? The Magician-nya kebalik. Bentar ya, aku ambil dulu nih. Kan masih rada-rada rancu. Apa yang ada kayak manifest yang atau proyek yang tertunda. Atau sebenarnya kamu tuh udah ada sumber daya tapi belum bisa mengelola dengan baik, ada kayak gitu sih. Tapi aku belum mau baca dulu, aku mau lihat dulu kartunya selanjutnya apa.
soalnya masih terlalu mengarah ke berbagai hal. Selalu keseimbangan, temperance dan juga justice. Tentang keseimbangan, perhatikan apa dalam memulai bisnis ataupun dalam sedang mengerjakan sesuatu, tekuni aja apa yang sedang kamu kerjakan gitu ya. Perhatikan apa yang sudah kamu punya dan hargai itu, bersyukur, terima kasih gitu ya, dan lebih mengembangkan apa yang sudah kalian punya dibanding memulai hal yang baru ataupun membeli sesuatu yang baru gitu. Kalau kamu berpikir untuk membeli sesuatu yang baru ya, the Wheel of Fortune yang terbalik ya, lebih berhemat di bulan September. Aku bukan bermaksud menakut-nakuti atau memberi pembacaan yang negatif gitu, tentunya enggak. Semua hal yang negatif jika itu misalnya terbaca, berarti itu ada peluang untuk diminimalisir atau biar nggak kejadian dong gitu ya. Itu kan fungsinya ramalan dan juga yang namanya analisa, bukan untuk diamini, tapi tetap ada tanggung jawab kita sendiri untuk berusaha ya, apakah ingin mengamini itu ataukah kita ingin agar itu tidak terjadi gitu ya. Nah, hati-hati dalam ingin memulai proyek yang baru di sini karena kemungkinan ada suatu hal yang menghambat kalian, tapi fokuskan pada apa yang sudah kalian miliki, sumber daya yang sudah kalian miliki. Sebenarnya The Magician, yang ada kartu The Magician muncul di sini menandakan bahwa sebenarnya kalian itu secara pelajaran, secara modal ataupun juga secara sumber daya itu kalian udah ada. Tapi gimana sih caranya kalian lebih memaksimalkan sumber daya kalian atau mengolah sumber daya yang ada? Nah, kuncinya di sini divine feminine dan divine masculine yang perlu diseimbangkan. Itu. Jadi mungkin banyak ya di antara kalian yang memilih pembacaan kedua ini dominan divine feminim atau secara fisik perempuan ya, lebih banyak daripada yang laki-laki gitu. Aku nggak bilang kalau yang divine feminim nggak ada yang milih pembacaan kedua ya, hanya saja di sini kayak dominan divine feminim yang banyak muncul. Kemudian di sini Wheel of Fortune yang kebalik ya, Empress yang kebalik, Wheel of Fortune kebalik, King of Cup yang kebalik. Di sini tuh menandakan bahwa mungkin bakal ada kekecewaan, ada baper-baper gitu ya, di akhir-akhir September atau di belakang-belakang September gitu ya. Jadi kamu perlu untuk fokusin aja sih ke gimana cara kamu untuk mengembangkan sumber daya yang udah ada di kamu kayak gitu. Jangan memulai hal-hal yang baru dulu. Mungkin ada kalian nih perlu diperhatikan keputusan-keputusan yang kamu ambil tuh dalam berhubungan juga. Mungkin ada janji yang diingkari, Wheel of Fortune yang kebalik, atau ada hubungan, ada suatu karma yang timbul atau yang muncul gitu dalam karir dan juga keuangan. Aku nggak bilang di sini bakal gimana-gimana ya, tapi memang ada indikasi bahwa entah itu tentang kerugian, entah itu kehilangan uang, tapi bisa diminimalisir ataupun bahkan biar nggak kejadian ya, gimana cara kita untuk menaruh uang di tempat yang aman dan juga mengelola keuangan itu. Jadi simple sih, meskipun kelihatannya ada hal yang buruk tentang keuangan di sini, tentang kehilangan uang atau suatu pengeluaran yang mendadak, tapi kalau misalnya kalian memang udah punya kebiasaan yang nggak boros ya, dan juga punya kebiasaan yang sehat lah untuk uang, aku yakin kalian nggak akan terlalu terluka yang gimana-gimana tentang uang. Tapi memang aku harap di sini nggak kejadian ya untuk hal-hal yang negatif dan bisa diminimalisir ataupun juga dicegah ya di sini. Oke, itu aja untuk kamu yang memilih pembacaan kedua tentang apa yang terjadi pada kamu di bulan September 2021. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga, apa yang akan terjadi padamu di bulan September 2021? Aku akan baca secara general dulu ya, nanti baru fokus ke karir dan juga love life-nya. Apa yang akan terjadi padamu di September 2021 untuk orang-orang yang memilih pembacaan ketiga? Ada apa nih? Ketekunan, pilihan-pilihan, dan juga tentang ambisi atau keinginan. Oh, oke. Coba aku ambil satu lagi.
September 2021 untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga. Ada yang memutuskan untuk pergi dari rumah, merantau, ataupun juga untuk pindah pekerjaan karena lebih fokus ke perkembangan diri, fokus ke passion, dan juga tentunya pelajaran-pelajaran ya. Di sini banyak yang ingin lebih mengembangkan dirinya, banyak yang ingin lebih fokus ke passion kalian kayak gitu ya, mengembangkan karirnya juga. Dan mungkin emang ada orang-orang yang dengan ambisi itu, dengan keinginan itu, mereka pergi untuk merantau ataupun mereka pergi dari kelompok yang telah bersama mereka sejak lama kayak gitu. Sekarang apa yang akan terjadi padamu di September 2021 secara general dulu, September 2021. Nah ini sih, jadi perhatikan apakah kalian memang sudah siap untuk berpindah, berkembang, ataupun belajar hal yang baru, ataupun lebih mendalami suatu hal. Karena jangan sampai ada ambisi yang akhirnya membakar atau membutakan, yang membuat kalian salah mengambil keputusan kayak gitu. Tapi sebentar dulu. Nah, King of Pentacles yang kebalik. Aduh, ada yang perlu kalian waspadai di sini. Oke, secara sisi positifnya di sini memang kalian ada ambisi untuk di karir ataupun juga di perjalanan kehidupan, ataupun kayak passion ya, mengembangkan passion kalian, mengembangkan berbagai hal dalam diri kalian. Tapi waspadai langkah-langkah yang kalian ambil. Tentunya mengembangkan diri itu gak salah ya, malah bagus banget. Tapi bukan berarti perkembangan itu akan menuju ke arah yang positif terus gitu. Bisa juga keputusan-keputusan yang kalian ambil, kalau misalnya itu berdasarkan ambisi sesaat, kesenangan yang sesaat, itu bisa malah merugikan. Mungkin kalian ada berinvestasi pada suatu hal dan kalian cepat-cepat ngambil keputusan itu, akhirnya membuat kerugian dari segi keuangan kalian kayak gitu. Terus di sini adanya juga kelemahan. Sebenarnya hal-hal yang kalian ambisikan kayak gitu perlu ditinjau ulang lagi sebelum mengambil suatu langkah besar, suatu pilihan ya. Itu kan pilihan ya, kalian entah itu mau jalan atau mau lebih kembangin dulu di hal yang udah kalian punya kayak gitu. Jadi jangan sampai ambisi kalian ini malah melemahkan diri kalian sendiri. Tanda-tanda yang membuktikan atau yang bisa jadi acuan lah gitu ya, apakah kalian sudah siap untuk jalan ke jalan yang baru, untuk memulai hal yang baru, ataupun juga meninggalkan tempat yang lama kayak gitu. Apakah kalian sudah siap? Itu tanda-tandanya adalah kestabilan diri, kekuatan dalam diri, dan juga keyakinan dalam diri. Jangan sampai hanya ambisi saat itu aja. Ini kan dia tuh, si cowok ini lagi milih-milih berbagai tongkat itu, yang mana sih yang mereka mau fokusin. Jadi kamu bisa milih sebenarnya yang mana yang mau kamu fokusin, yang mana mau kamu lakukan, dan di mana kamu bisa lebih mengembangkan diri kamu, menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang ya untuk perkembangan itu gitu. Dan di mana kamu perlu untuk singkirin dulu gitu. Aduh, maaf ya ada suara motor. Habis itu soalnya di sini ada keputusan sebenarnya yang lumayan gede ya untuk kamu, atau lumayan mempengaruhi dari segi kestabilan keuangan dan juga potensi ataupun ambisi kamu sendiri gitu. Nah, sebelum mengambil keputusan itu kamu perlu gini ya, lihat dulu apakah benar kamu akan terus berusaha di hal itu, terus berkembang di hal itu. Aku berbicara ini tentang passion ya, tentang hal yang tentunya jika hal itu perlu mengambil keputusan yang benar-benar besar. Nah, dalam rumah tangga juga sepertinya aku ngeliat ada suatu orang yang merantau, ada suatu yang berpisah dalam keluarga mereka kayak gitu. Oke, aku akan baca dari love life-nya dulu deh untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga. Love life-nya, ini 2, satu aja. Love life-nya dulu untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga.
life-nya dulu ya, untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga. Love life-nya untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga. Tidak ada perkembangan dan pergerakan yang gimana-gimana. Oke. Sebenarnya untuk love life nggak terlalu ada perubahan yang gimana-gimana ke kalian, terutama kalau kalian itu udah dalam hubungan ya, sudah, baik itu sudah berkeluarga, baik itu sudah ada pasangan lah ya, pacaran gitu, apapun status kalian, intinya kalau udah berpasangan ini nggak ada perkembangan yang gimana-gimana, justru cenderung kayak lebih santai, lebih diem aja. Nggak tahu ya ini kenapa, kayak ada dari segi gambar sih bisa kita lihat ada orang yang saling diam-diamin. Ini sebenarnya perhatian, tapi ini cemberut gitu loh, nggak ngelihat bahwa ada perhatian dari orang lain gitu. Jadi mungkin sebenarnya ada hubungan yang lebih perlu memperhatikan pasangan ya, lebih ini dari hal apapun juga gitu, dan tentunya perlu disesuaikan dengan keadaan atau kondisi kalian masing-masing. Nah, keadaan ini maksudnya yang perlu diperhatikan kayak perhatian ya, usaha seseorang untuk melindungi kamu, untuk menjaga kamu, untuk membuat kamu bahagia kayak gitu. Jadi kayak perlu lebih menghargai sih usaha dari orang lain. Kemudian juga di sini ada suatu titik di mana akan ada keadaan yang jenuh atau yang diam. Jadi tidak akan ada perkembangan yang gimana-gimana, ataupun juga persatuan hubungan gitu. Hubungan yang baru juga nggak ada. Cuma kayak yang masih berpikir jenuh, diam-diam aja, mungkin karena sebelumnya itu sudah berusaha, sudah melakukan sesuatu, dan kemudian sekarang udah ya udahlah istirahat dulu gitu. Terus ini untuk kalian yang sudah berpasangan juga, bukan berarti jenuh dan saran-saran aku untuk lebih memperhatikan pasangan, lebih memperhatikan usaha dia, itu sebenarnya bukan berarti mengarah ke hal yang negatif, tapi ini justru kayak cuma untuk perkembangan kalian aja sih, dan bisa mengarah ke hal yang positif, bisa mengarah ke perkembangan diri kalian gitu. Nah, balik lagi ke kartu di sini, di Two of Wands yang kebalik, dan juga di sini ada Ten of Pentacles yang menunjukkan adanya suatu keberlimpahan di keluarga, ada suatu kebahagiaan ya di keluarga, keharmonisan bersama di keluarga. Nah, jadi perlu diperhatikan sama siapa sih sebenarnya kalian itu bermasalah, sama seorang gitu yang sebenarnya jadi gini sih alurnya. Lihat dulu ambisi kalian apa, kalian mau fokus kemana, dan lihat dulu siapa yang bisa kalian ajak kerjasama. Dan bukan berarti, jangan hanya menilai dari satu sudut pandang, karena bukan berarti pas kalian nilai orang itu kurang mampu, orang itu tidak mau berusaha, tapi sebenarnya orang itu sudah melakukan usaha terbaik gitu. Jadi lebih perhatikan ya siapa yang sebenarnya mau berusaha sama kalian, siapa yang udah mencoba untuk berusaha sama kalian, dan siapa yang sebenarnya peduli nggak peduli gitu sama kalian, bodo amat, acuh tak acuh gitu sama kalian. Itu biar untuk menghasilkan suatu hubungan yang bagus. Bahkan pada titik tertentu mungkin kalian perlu meninggalkan seseorang yang sebenarnya kayak ini, meninggalkannya bukan karena hal yang negatif, tapi lebih ke arah yang emang karena kalian perlu berkembang aja. Cuma tentunya jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan itu. Oke, kemudian untuk kalian, untuk kalian yang single di sini, aku rasa tidak ada hubungan atau ikatan yang terjalin kayak bertemu pasangan kemudian menjadi pasangan gitu ya sama gebetan kalian, tapi lebih ke arah yang mengusahakan. Jangan terlalu, jika kalian posisinya itu yang sudah berusaha sebelumnya, terus dia nggak ngelihat kalian, ya udah kalian perlu tarik perlu mundur dulu gitu, perlu bersantai dulu, jangan terlalu menggenggam sesuatu hal kayak gitu, biar nanti dia yang datang sendiri atau semesta yang bergerak, entah gimana ceritanya, biar kalian bisa menemukan suatu pasangan yang oke untuk kalian gitu. Di sisi lain, jika kalian kurang berusaha, kalian perlu untuk berusaha dan lebih bersabar lagi untuk berusaha agar
lebih dilihat lagi, lebih dihargai lagi. Jadi sesuaikan ya sama keadaan kalian ya. Oke, sekarang dari segi karir, apakah yang akan terjadi dari segi karir untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga di bulan September 2021? Karir kalian bulan September 2021. The High Priestess. Oke, karir kalian di bulan September 2021. Apa yang akan terjadi? Nah, ini merantaunya. Oke. Ada suatu perantauan, suatu perubahan. Itu lagi. Karir kalian di 2021 September. Oke. Perhatikan tentang keuangan, jangan boros. Ini bukan waktunya untuk membeli sesuatu, tapi jika misalnya kalian merasa baik-baik aja, nggak apa-apa. Aku cuma menyarankan, tentunya perlu disesuaikan sama keadaan kalian gitu ya. Nah, karena karir ini kan di sisi akhir sini ada King of Pentacles yang kebalik, sebenarnya kayak ada suatu yang kerugian kayak gitu. Tapi bisa aja sebenarnya enggak ke arah kerugian sih. Soalnya di sini tuh High Priestess. Perhatikan intuisi kalian. Makanya aku tadi bilang di awal juga sih, emang perlu lihat dulu di mana sih sebenarnya kalian mau berkarya, di mana kalian mau difokuskan kayak gitu. Karena semesta tuh kayak memberikan kalian kesempatan untuk memilih hal apa yang sebenarnya ingin kalian jalani, dan dengan kebijaksanaan kalian memilih hal tersebut dan keberanian kalian mengambil tindakan. Nah, mungkin ini emang tindakan yang besar ya. Ini nggak melulu berbicara tentang kalian perlu merantau atau kalian perlu pergi keluar kota, nggak, apalagi PPKM begini, pandemi ya. Ini juga bisa berbicara bahwa kalian itu perlu melihat dari sudut pandang yang luas, atau ada keputusan-keputusan yang sebenarnya penting yang emang perlu kalian ambil. Kayak misalnya nih, kamu ingin berkembang di bidang A, habis itu kamu perlu modal ya untuk belajar di sana atau untuk mengembangkan usaha itu gitu. Jadi emang ada keputusan-keputusan besar yang perlu kamu ambil. Jadi tergantung ya ke hal yang kamu mau kembangkan itu apa, dan keyakinan diri kamu itu seperti apa. Perhatikan intuisi kamu tentunya, karena sebenarnya semesta itu udah ngasih sinar, udah ngasih tahu di mana sih kamu bakal bisa jadi king gitu, di mana sih kamu bakal bisa berkembang, bakal bisa makmur kayak gitu. Tapi di sisi lain, di sini ada mental block nih yang kelihatan. Entah itu ada ketakutan, entah itu merasa diri tidak pantas, ataupun merasa bahwa kamu itu tidak dihargai gitu. Sebenarnya di sini ada keuntungan, hal positif, ada kehangatan, tapi kamu tuh tidak melihat itu. Nah, jadi jujur aja teman-teman, untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga, maaf kalau pembacaannya ini rada-rada menyakitkan, atau kalau misalnya nggak sesuai ya berarti mungkin kamu perlu ambil file yang lain, karena file 3 ini sepertinya dia membawa karmik ataupun membawa suatu pola yang berulang, dimana pola itu adalah ada kebaikan-kebaikan yang sebenarnya ada, tapi kamu gak fokus di kebaikan itu, kamu malah fokus ke kesedihan kamu, entah itu ketidaklayakan, ketidakmampuan, ke kecemburuan, rasa iri hati. Jadi kamu tuh lebih fokus ke arah yang kesedihan-kesedihan itu dibanding kamu melihat hal-hal yang positif yang sebenarnya ada. Atau jika tentang orang-orang, kamu lebih fokus ke sisi negatif orang-orang itu daripada hal positif yang dimiliki orang tersebut gitu. Mungkin kalau kamu merasa aku nggak kayak gitu, coba dilihat dulu, karena tentu perlu kesadaran diri sendiri juga, dan perlu kemauan ya untuk mengevaluasi diri. Apa salahnya sih kita untuk mengevaluasi diri, benar nggak sih kita tuh lebih fokus ke permasalahan-permasalahan. Sebenarnya ada hal-hal positif yang ada gitu di sekitar kita, tapi kita gak
ngelihat itu ada peluang-peluang positif, ada orang-orang yang sebenarnya menghargai kita, niat mereka sebenarnya baik, tapi kita karena ngebawa trauma kita, ngebawa luka masa lalu kita, ngebawa pola kita sendiri, akhirnya kita berpikir bahwa kita menggeneralisasi bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu tidak berusaha. Aku mau pergi dari orang-orang itu karena orang-orang itu tidak berusaha gitu, misalnya kayak gitu. Jadi perhatikan sih dimana kalian fokusnya, apakah kalian terfokus sama hal-hal yang negatif kah sebenarnya, dan dibalik itu sebenarnya ada hal yang positif yang mungkin kalian gak sadari gitu. Jadi sebenarnya simple sih untuk tahu apakah suatu permasalahan itu datang dari diri kalian sendiri atau itu memang ujian dari eksternal. Itu gini, kalau permasalahan itu terjadi berulang-ulang dalam fase kehidupan kalian, berarti itu ada bawaan dari kalian sendiri yang ngundang permasalahan itu, yang perlu kalian pelajari biar kalian gak mengalami hal itu lagi. Tapi jika permasalahan itu terjadi cuma ya itu aja gitu, kali itu aja gitu, berarti ya itu memang dari eksternal dan kita gak bisa apa-apain gitu. Misalnya contoh kasus, kalau kamu itu di masa kecil berteman dengan seseorang, kemudian kamu dikhianati, terus nanti di masa remaja kamu berteman dengan seseorang, kemudian kamu dikhianati, di masa dewasa kamu berteman dengan seseorang, kamu dikhianati, kamu perlu curiga, sepertinya ada mental block, ada suatu hal yang perlu kamu pelajari dalam diri kamu sendiri, atau suatu hal yang emang ada dalam diri kamu sendiri yang mengundang pengkhianatan itu datang ke kamu gitu. Mungkin niat mereka itu tidak mengkhianati, tapi karena kamu terbiasa ya berpola terpikir seperti itu, kamu akhirnya menciptakan realitas itu gitu. Jadi perlu diamati juga ya hal-hal yang sebenarnya terjadi di dalam diri kamu itu. Oke, maaf kalau misalnya membuat kamu tersinggung, tapi aku harus menyampaikan ini mungkin juga untuk bahan evaluasi untuk diri kalian biar kita bisa sama-sama berkembang ya. Aku nggak pengen untuk menyampaikan hal yang manis-manis aja biar kalian terlena gitu, biar kalian suka nonton videoku gitu, oh videonya manis-manis semua ya, muji-muji gue doang. Nggak, aku nggak suka yang kayak gitu. Aku mau aku berharap ya kita sama-sama berkembang, meskipun aku gak bisa berharap lebih ya yang gimana-gimana, karena tentunya jalan kalian sendiri, kalian yang memutuskan itu gitu, bukan aku, bukan orang lain, tapi ada di tangan kalian sendiri. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Bye bye.